Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andri Setiawan dari SMP Negeri Bingin-Teluk. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Musirawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan. Dan berikut ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan di sekolah saya. Selamat menyaksikan. Adel? Ya, Pak. Adel tahu kenapa Pak panggil ke ruangan ini? Enggak tahu. Betul, tidak tahu ya? Ya, enggak tahu, Pak. Pak dapat informasi pada pelaporan katanya Adel tadi ngamuk-ngamuk di kelas. Ya, Pak. Betul. Betul. Kenapa, nak? Ayu fitnah saya mengambil penanya, Pak. Mengambil pena si Ayu. Padahal Enggak. tidak Adel lakukan. Enggak, Pak. Jadi tiba-tiba Adel itu difitnah ya. Ya, Pak. Kemudian karena Adel tidak senang, Ya. Adel emosi, Emosi ya, Pak. ngamuk-ngamuk sama Ayu. Ya, Pak. Oh, jadi karena hal tersebut Adel marah-marah ya karena hal tersebut ya. Ya. Pak juga kalau misalnya difitnah seperti itu, nak, padahal Pak tidak melakukannya, Pak juga akan emosi ya, Pak akan marah-marah ya. Tapi kenapa Adel tidak melakukan hal yang lebih dari situ? Apa misalnya selain marah-marah? Mukul. Adel bisa mukul dia Bisa. karena Adel emosi. Ya. Kenapa Adel tidak lakukan? Saya bisa mengontrolkan emosi saya, Pak. Karena Adel masih bisa mengontrol emosi. Ya, Pak. Oke. Apakah tindakan kita marah-marah itu, nak, diperbolehkan? Tidak. 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 Harusnya gimana? Harusnya kita kan sesama sekolahnya sama, Pak. Nah, kita harus menghormati sesama orang. Ya, jadi harus saling menghargai, saling menghormati ya. Ya. Oh, Adel dari SD mana, nak? SD 57, Pak. SD 57 itu di Linggau. di Lubuk Linggau. Ya. Sementara si Ayu SD 3. SD 3. Ya, Pak. Oke, jadi kita ini sudah di dalam satu sekolah. Harus apa, nak? Harus melindungi. Harus saling melindungi, menghargai ya. Jadi menurut Adel, tindakan Adel yang marah-marah tadi betul atau salah? Salah. Oke, baik. Harusnya ke depan gimana, nak? Apakah Adel akan terus marah-marah dengan Ayu? Apakah Adel akan mengambil tindakan seperti apa? Tindakan seperti... Apakah Adel akan memaafkan dia? Memaafkan dia, Pak. Memaafkan dia ya. Jadi setelah ini Adel boleh keluar, Adel minta maaf sama dia. Ya, Pak. Nanti Pak akan panggil juga si Ayu ya, Pak. untuk memberikan masukan dengan dia ya, Pak. supaya jangan lagi memfitnah ya. Oke. Oke. Sekarang Adel boleh keluar dan kembali ke kelas ya, nak ya. Yep. Silakan. Rasya. Ya, Pak. Kamu tahu kenapa kamu hari ini Pak panggil ke ruangan, Pak? Tahu, Pak. Kenapa, nak? Karena saya terlambat lagi, Pak. Terlambat lagi ya? Ya. Jadi ini kalau Pak hitung ini sudah yang ketiga kalinya kamu terlambat mengikuti pelajaran Pak. Ya, Pak. Kebetulan hari ini hari Kamis dan pelajaran seni budaya itu jam berapa, nak? Jam pertama, Pak. Jam pertama. Kamu tahu jam berapa kita masuk? Jam 7 pas, Pak. Jam 7 pas. Ya, sedangkan kamu datang jam berapa, nak? Jam 7.30, Pak. Jam 7.30. Artinya kamu terlambat 30 menit, Pak. 30 menit. Ini sudah yang ketiga kalinya loh. Ya, Pak. Pak sekarang mau tanya sama kamu ya. Kenapa kamu bisa terlambat? Saya begadang, Pak. Begadang? Iya. Begadang sampai jam berapa kamu semalam tidur? Sampai jam 3, Pak. Jam 3 subuh? Iya, Pak. Ngapain kamu sampai jam 3 subuh? Begadang? Main game, Pak. Main game? Iya. Main game terus sampai jam 3 subuh? Iya, Pak. Jadi selama 3 kali terlambat ini kamu itu main game sampai jam 3 subuh. 3 subuh. Memang sih kalau main game itu memang asik ya. Kadang-kadang kita sampai lupa waktu. Pak juga kalau misalnya sudah ada waktu kosong, sudah selesai semua pekerjaan, Pak juga kadang-kadang main game, nak ya. Pak sangat hobi sih main game ya. Tapi menurut Rasya, apakah seorang pelajar tersebut layak bermain game sampai jam 3 subuh tersebut? Tidak, Pak. Tidak. Ya. Menurut Rasya bagaimana harusnya? Apakah harus dibatasi bermain gamenya atau memang harus dilarang, tidak usah main game lagi? Dibatasin aja, Pak. Dibatasin aja? Ya. Biasanya Rasya tidurnya jam berapa kalau tidak main game? Jam 10, Pak. Jam 10 malam? Iya. Biasanya ya? Oh, jadi kemarin itu mungkin karena terlalu keasikan, ya. Jadi sampai lupa waktu.
Iya, Pak. Sampai jam 3 subuh, kemudian kamu tidur dari jam 3 tuh sampai jam 7. Iya, Pak. Jam 7 baru bangun, baru mandi, Iya, baru ke sekolah. Betul. betul, Pak. Baik. Ya, Pak tidak mau terlalu menyalahkan kamu ya, karena memang pelajaran di sekolah itu memang kadang-kadang bikin kita pusing ya. Banyak tugas, banyak apa namanya, tekanan ya dari guru-guru ya. Iya, Pak. Kayak gitu. Tapi apakah menurut Rasya seorang pelajar itu boleh terlambat terus, boleh begadang terus? Tidak, Pak. Tidak boleh. Tidak. Kenapa? Karena pelajar itu wajib untuk belajar, Pak. Wajib. Iya. Jadi sekarang apakah Rasya mau berubah? Iya, Pak. Mau. Berubah untuk tidak terlambat lagi? Iya, Pak. Kira-kira apa yang bisa dilakukan supaya tidak terlambat lagi? Tidur lebih awal, Pak. Tidur lebih awal. Kemudian gamenya tadi gimana? Gamenya dikurangi, Pak. Dikurangi. Iya. Apakah kita harus berhenti main game? Tidak sih, Pak. Tidak ya? Iya. Jadi mungkin apa yang bisa dilakukan untuk main game tersebut? Dikurangi sih, Pak. Dikurangi. Iya. Sampai mungkin ada batasan waktu? Ada, Pak, sampai jam 9.25 lah, Pak. 9.25, jam 9.30 lah ya? Iya, Pak. Iya. Jadi Rasya akan berjanji untuk membatasi permainan gamenya, bermain game sampai jam 9.30 setiap malam ya. Iya, Pak. Pokoknya Rasya sudah berjanji, dan kalaupun misalnya di rumah tidak ada yang mengingatkan, apakah Rasya bisa menerapkan hal tersebut? Apa misalnya, apa masang alarm, apa menyuruh adik, atau meminta tolong ibu? Gimana coba? Kita tolong ibu Meminta tolong ibu untuk untuk mengingatkan saya. mengingatkan supaya jangan berlebihan. Iya. Supaya jam 9.30 Berhenti main game. sudah berhenti main game, sudah tidur. Iya. Baik. Kalau begitu Pak, catat ya sebagai suatu komitmen Rasya, semoga nanti Rasya tidak terlambat lagi. Iya, Pak. Baik, sekarang kamu boleh keluar dan silakan masuk kelas. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adalia Karisma, saya kelas 72. Saya sangat senang sekali dengan sesi tanya jawab ini, terutama ketika saya melakukan kesalahan. Saya tidak langsung dihukum, tapi saya terlebih dahulu diajak berdiskusi untuk mencari solusi atas tindakan yang saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rasya dari kelas 94. Saya merasa sangat senang ketika saya diajak berdiskusi dan tidak langsung dihukum atau dimarahi ketika saya melakukan kesalahan, karena hal tersebut membuat saya menyadari kesalahan dan mencari solusi sendiri dari tindakan yang sudah saya lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.